kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa di program Obras Obrolan Sore Ramadan. Masih bersama dengan Bang Ude. Iya. Setiap harinya selama Ramadan. Dan di jam yang sama kita akan mengulas berbagai macam tema menarik. Salah satunya tema hari ini terkait nuzulul Quran. Selama acara berlangsung, Anda dapat bergabung bersama kami melalui akun Facebook Mas Radio Parepare, mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau dapat langsung menghubungi kami di telepon atau WhatsApp di 085395350907. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin ya kanat illa sayhatan wahidah فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Zikri. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita mendengarkan Fadilah Malam ke-17 yang akan disampaikan oleh Bang Budi. Iya, baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insyaallah mesra di mana saja berada. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan, sebentar malam, yakni malam nuzulul Quran. Adapun padilahnya insya mesra bahwa siapa yang beribadah sebentar malam kemudian dia tadarus Al-Quran, dia berzikir, bermunajat mengingat Allah atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sesungguhnya dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala para nabi-nabi ketika dia beribadah. Jadi inilah kemuliaan yang didapat bagi orang-orang yang melaksanakan amaliyah Ramadan sebentar malam. Allah memberinya pahala seperti pahalanya para nabi-nabi. Dan itu menurut logika kita, kalau pahala nabi itu tak ada yang mampu menyaingi daripada ibadahnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia beribadah itu sampai menamatkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu malam, dan itu rutin ya setiap malam-malam Ramadan. Dia mengambil salat witirnya saja 3 rakaat itu sampai tamat Al-Qur'an 10 juz. Bahkan bagaimana ibadahnya Nabi, ya lebih banyak ibadahnya daripada yang namanya tidurnya. Rasulullah itu tidurnya sedikit, ibadahnya banyak. Makannya sedikit, ibadahnya banyak. Kalau kita tak balik, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan lagi. Ya. Demikian Nisa Mesra. Ya, terima kasih Bang Ude. Saya mau notes. Iya. Kapal kini hari deh. Kapal kini hari sama-sama putih. Alhamdulillah. Warna sama putih artinya Nabi itu suka 4 warna. Pertama, Rasulullah suka warna putih. Putih itu lambang kesucian. Yang kedua, Nabi suka warna hitam, warna khusyuk dalam beribadah. Yang ketiga, Nabi senang dengan warna hijau, obatnya mata. Dan yang keempat, Nabi senang dengan warna merah. Merah itu panggilan mesranya Nabi kepada istri beliau, ya Humairah. Jadi kita juga bisa terjemahkan kalau anak-anak milenial sekarang mau panggil istrinya dengan kata besti, tidak ada masalah. Selama dia senang. Lalu ketika dia mengatakan kepada istrinya, hai besti, istrinya balas, ada apa beb? Anaknya mendengar, anjay. Itu saya bisa kak di sini karena tidak sama. Ya, sama Mesra diingatkan ya, telepon seperti biasa 08539535300907 atau juga kolom komentar di Facebook. Ini sudah ada beberapa yang bergabung, ada Muhammad Tasbi Lutfi, Suwardi Ardi Salama, Eda Adista Putri di Mangkoso, Abdul Latif Al-Karni, Tauhid Syarifuddin, dan Ibu Esti Kuswardani. Bang Ude, terkait Nuzulul Quran malam ke-17 ya. Bagaimana kalau misalkan terjadi perbedaan seperti kita di Indonesia, kadang Muhammadiyah. Masalah perbedaan itu harusnya memang kita disinilah dibutuhkan kadar keilmuan untuk menerima perbedaan itu. Sebab kalau kita tidak punya pemahaman dan tidak punya ilmu ke situ, maka kita bertengkar terus. Tapi untunglah di antara para pemuka-pemuka agama kita memahami perbedaan itu, sehingga memang itu kata Nabi, ikhtilafu ummati ala rahmah. Perbedaan itu di kalangan umatku adalah rahmat. Rahmatnya di mana kita bisa dapat ilmu. Pertama, membedakan ketika penentuan satu Ramadan. Dari saudara-saudara kita di kalangan Muhammadiyah itu menetapkan bahwa dalam metode hisab itu adalah menentukan 1 derajat, berarti sudah hilal. Kemudian di kalangan pemerintah misalnya dengan berbagai ormas di situ ketika rapasi dan isbat itu menentukan mensyaratkan itu 3 derajat lebih. Dan ketika sudah 3 derajat maka itu namanya ru'yatul hilal, sudah hilal. Nah, letak di situ saya perbedaannya. Jadi Muhammadiyah hanya tetap pada 1 derajat, sementara di kalangan pemerintah dalam artian Kementerian Agama Republik Indonesia itu hanya mensyaratkan 3 derajat. Sehingga agak susah dipertemukan. Pernah dibahas ini dalam satu forum, dihadirkan semua para tokoh, artinya hanya bergabung posisi. Bagaimana kalau Muhammadiyah katanya turun sedikit, nanti NU naik sedikit, jadi diambillah pertengahan di situ 2,5 derajat. Padahal tidak seperti itu modelnya. Karena ada penentuan dari sidang isbat itu, dan semua ada ahlinya. Disitulah ketika terjadi perbedaan, maka disinilah kita harus legowo, harus lapang dada menerima perbedaan itu, bukan bertengkar. Ya silakan, kalau Anda yakin dengan 1 derajat, ya silahkan ikuti. Tapi masyarakat yang meyakini 3 derajat ikut pemerintah, silahkan, tidak ada masalah. Jadi dan sebenarnya melihat hilal itu hanya untuk memastikan. Iya, memastikan bahwa ini sudah masuk 1 Ramadan dan sudah masuk 1 Syawal. Ya, karena gitu. Saya dengar-dengar ini kemungkinan ini nanti Lebaran kita bersamaan. Ya karena kemarin kan tidak. Kemarin itu sampai berapa ya? Sampai 30 ya? Ramadan 30. Berarti tahun ini hanya 29.
Ini kan gitu. Kan memang terjadi selang-seling itu. Tidak selamanya harus 30 dan tidak selamanya 29. Tapi dia silih berganti. Ya, makanya itu Nabi hanya isyarat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang pernah saya baca riwayatnya, bahwa Nabi itu memerintahkan kepada sahabat untuk melihat hilal. Ya, ru'yatul hilal. Dan ketika sahabat tidak melihat karena terlindung awan, maka kata Nabi, cukupkan puasamu sampai 30 hari. Kan sangat mudah memahami itu, ya. Tanpa mereka hanya melihat dengan mata telanjang, tanpa harus ada teropong. Sekarang kan sudah ada canggih. Begitu juga perhitungan dari hisab. Hisab itu jauh sebelumnya dia sudah bisa menentukan, karena dia punya alat juga yang memadai seperti itu. Dan kedua-duanya bisa dipakai kok. Ya. Tetapi yang mau dicari adalah persamaannya saja. Iya. Gitu. Ya, jadi memang sebenarnya secara de facto-nya pemerintah mengakui bahwa satu hilalnya itu Muhammadiyah dan Muhammadiyah. Iya, di situ saya perbedaannya. Perbedaan melihat hilal saja. Jadi ada yang mensyaratkan 1 derajat, ada yang mensyaratkan 3 lebih derajat. Jadi mungkin kebijakan masing-masing. Kebijakan masing-masing kalau bisa dipertemukan. Itulah makanya seandainya kita mau, itu tergantung kebijakan pemerintah sebenarnya. Dulu di zaman Soeharto kan tidak terjadi seperti itu. Jarang. Karena tegas dalam penentuan itu supaya umat tidak bingung. Ya, tegas. Nah, tapi sekarang kan tidak, dikasih keluasan. Dan itu agak sulit. Kenapa? Karena masing-masing teguh dengan pendirian dan masing-masing punya metode. Bahkan yang lebih jauh berbeda itu jamaah Nasir yang ada di Goa. Iya, justru lebih parah lagi itu karena dia kenapa mereka bisa menentukan seperti itu? Ya karena dikasih peluang kepada ormas untuk menentukan. Sekiranya ini tidak, maka itu bisa saja diakomodir. Dan tidak ada lagi yang seperti itu. Malaysia dulu paling parah. Malaysia sampai bertengkar penentuan 1 Ramadan dengan 1 Syawal. Bahkan mereka sudah terjadi saling hina, memfitnah. Tapi ketika diambil alih oleh kerajaan, maka tegas pemerintah kerajaan Malaysia mengatakan yang tidak mau ikut kerajaan silahkan keluar dari Malaysia. Selesai. Kayak kan gitu. Itu kan kalimat ketegasan. Sampai ke negara lain. Iya. Ya, silakan Pak Aldi. Pak Aldi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Pak Aldi lagi yang pertama ini. Iya, tiap sore mendengarkan acara ini. Alhamdulillah. Banyak gangguan. Silakan Pak Aldi. Ini bertepatan dengan Nuzulul Al-Quran ya. Iya, Nuzulul Quran Pak Aldi. Oke, silakan. Sedikit saya mau bertanya tentang orang yang membaca Al-Quran zaman dulu dan zaman sekarang. Iqra ya. Iya, zaman dulu itu kan di guru saya masih saya dapat itu. Misalnya kalau kita sudah membaca sampai beberapa juz, maka guru kami menyerukan kepada orang tua bawa ayam. Iya, cira. Cira baca mapan ditambah. Seiring perkembangan waktu adalah yang bermunculan, wah itu kenapa ada begitu. Itu dianggapnya itu bid'ah. Oh iya. Ada juga biasa akhir-akhir ini saya lihat ada namanya apa itu di kayak orang sudah saja. Oh iya. Penamatan. Sudah di kampus ini penamatan Al-Quran di satu tempat ya. Iya. Begitu. Tidak ada lagi yang seperti yang dulu. Bagaimana ini? Iya. Ya, selamat berterima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang ya. Insya Allah bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu memang tidak terjadi di zaman Nabi, tapi apapun yang kita lakukan insya Allah sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun itu dikatakan bid'ah, maka itulah sebaik-baik bid'ah. Sebagaimana Umar ibnu Khattab itu menulis Al-Quran, dan ketika dikatakan oleh Abu Bakar menulis Al-Quran tidak ada di zaman Nabi, dan Nabi tidak pernah perintahkan seperti itu. Tapi ketika ditulis untuk menyelamatkan Al-Quran sampai ke generasi berikutnya, maka Umar ketika selesai menulis Al-Quran itu, maka Umar berkata inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi membaca Al-Quran melalui mushaf itu adalah bid'ah, tapi itu sebaik-baik bid'ah namanya. Nah, sekarang metode mengajarkan Al-Quran dari kampung ke kampung itu tidak ada istilah penamatan, tetapi yang ada adalah macira. Itu pada sampai kalimat wal yatalattaf. Jadi itu makanya tintanya merah ya, tulisannya merah.
riwayatnya itu ketika Umar dalam mushaf Al-Quran itu, Mushaf Utsmani, ketika terbuka Al-Quran itu, lalu sementara membaca, lalu itu Utsman bin Affan itu ditikam dari belakang, lalu terpercik darahnya mengenai salah satu kalimat wal yatalattab. Itu pertengahan Al-Quran. Jadi sejarahnya itu sehingga warnanya merah. Kemudian kenapa lagi yang warna merah? Karena itu adalah tanda bahwa ini adalah pertengahan Al-Quran. Seper-2 nih, sudah kita baca. Apakah bid'ah itu penamatan Al-Quran? Ya tentu tidak, karena dia adalah ukurannya adalah kemaslahatan, bukan syariat, ya, bukan syariat. Dia adalah muamalah, dia adalah apa istilahnya kegembiraan masyarakat ketika anaknya tamat Al-Quran. Dan itu tidak menjadi sebuah kewajiban, ya. Dia hanya merupakan yang dibolehkan dalam agama untuk rasa syukur kita karena dia sudah tamat Al-Quran. Artinya ketika ada penamatan Al-Quran seperti itu di tengah kampung kita, di masyarakat, maka anak-anak yang melihatnya juga itu kepengen juga untuk baca Al-Quran dan menamatkan dan belajar Al-Quran. Lain tidak adalah motivasi itu saja. Nah, itulah makanya ikra. Ikra itu artinya bacalah, tapi membaca di sini bukan satu. Ada how to learning to read. Jadi ada how to learning how to read, bahwa dia hanya membaca begitu seperti kebiasaan kita. Ketika masuk Ramadan kita menargetkan tamat Al-Quran 30 juz. Itu kan yang paling rendah bacaan kita. Ya, bacaan yang kedua yang paling tinggi adalah ketika kita membaca Al-Quran dan bisa mengetahui artinya. Memahami. Kemudian yang ketiga mampu memahami. Jadi memahami itu artinya sudah mendekati aplikasi Al-Quran. Yang paling tinggi bagaimana kita membaca Al-Quran tetapi tidak hanya menamatkan tapi menjalankan apa isi kandungan Al-Quran. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Dan ini bagian daripada pelaksanaan Al-Quran di tengah masyarakat kita, mensiarkan Al-Quran itu dengan penamatan Al-Quran. Sama ketika TKTPA tamat itu sudah di wisuda. Kenapa di wisuda? Itu meresmikan bahwa dia insya Allah dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kenapa? Karena sudah di wisuda. Iya, sebagai siar juga ya untuk anak-anak bisa baca juga. Siar kan seperti itu. Itu siar saja. Jadi bukan menjadi sebuah kewajiban. Biar kau tidak wisuda tidak ada masalah. Tapi kenapa di wisuda? Memberikan sebuah kenangan kepada anak. Oh, saya dulu nak. Dia akan bercerita nanti kepada keluarganya ketika dia berkeluarga, ketika ada cucunya, ada anaknya, dia akan bercerita begitu. Oh, dulu bapakmu seperti ini. Lihat fotonya. Ternyata mama waktu kecil imut-imut sekali dia sudah. Gitu kan. Itu ada cerita yang berkembang. Jadi ini ada hal yang syiar saja, jangan dimaknai sebagai nilai ibadah wajib. Tapi meskipun ya wisuda Al-Quran ada wajibnya di situ. Ada nilai pahalanya karena dia membaca Al-Quran. Makanya pada saat kita menamatkan Al-Quran anak, bukan guru mengajinya yang membaca. Setidaknya harusnya memang yang mau dikasih tamat itu yang membaca Al-Quran. Sedikit tentang wisuda Al-Quran ini, Bang Ude. Saya sempat waktu di Obras dulu itu ada semacam persoalan karena dinilai harusnya itu wisuda hanya untuk S1, S2 begitu kan, D1. Nah, justru dari kecil sehingga nilai kesakralan wisuda itu berkurang. Bagaimana pendapatnya Bang Ude? Iya, tidak, bukan nilai kesakralannya berkurang. Ini hanya memasyarakatkan saja. Sebenarnya wisuda itu hanyalah tanda bahwa dia sudah tamat belajar. Sama anak SD sekarang, bukan lagi wisuda kan penamatan. Anak-anak SMA penamatan kan. Tapi kalau Al-Quran mereka di wisuda itu memproklamirkan diri bahwa sesungguhnya mereka sudah bisa baca Quran. Misalnya begitu. Ketika anak menghafal Al-Quran, ini lebih hebat lagi yang penghafal Al-Quran di wisuda. Ya, kita tidak pernah Bang Dimas mungkin kalau lihat itu anak-anak yang adiknya kebetulan alhamdulillah kan, waktu di wisuda itu tahfiz itu kan lebih heboh lagi karena seniornya itu mereka ditunjuk kau kuasai hafal kuasai juz 17, kuasai juz 8, nanti kau yang uji ini. Jadi mereka dipaketkan itu untuk menguji dan semua orang melihatnya dalam keadaan ujian tahfiz Al-Qur'annya itu di wisuda. Artinya mereka mempersaksikan bahwa inilah yang bisa dipakai pada saat ada misalnya imam, ada misalnya orang perlombaan hafal Al-Qur'an 30 juz. Artinya itu mempersaksikan saja dan melegalkan bahwa dia sudah berhak mendapat ijazah baca Al-Qur'an dan dia sudah berhak menyandang ijazah tahfiz Al-Qur'an. Itu yang di wisuda. Jadi maksud wisuda itu adalah melegalkan ilmunya.
dia layak misalnya, ya. Sama kalau kita S1, S2, layak ini mengandang gelar sarjana ekonomi, sarjana dakwah, sarjana tarbiyah atau sarjana pendidikan, sarjana hukum. Itu namanya artinya mengesahkan ilmunya bahwa dia layak menyandang gelar seperti itu. Jadi kalau Iqra 1, Iqra 2 mereka sudah tamat, berarti itu namanya disahkan layak mendapat ijazah baca Al-Qur'an. Jadi bukan tidak hilang kesakralannya, cuma memang menjamur, ya. Sehingga dulu itu kenapa dianggap sangat sakral? Karena jarang memang orang di wisuda. Artinya orang untuk mencapai yang namanya wisuda itu mereka berjuang dari bawah betul, ya. Sifat darah-darah tuh, ya. Nah, sekarang begitu juga anak sekarang sebenarnya. Sifat darah-darah matu tuh wisuda ke sih. Ya. Pak Dr. Parman ini sering mewisuda orang. Ya, alhamdulillah. Kebetulan beliau lagi menyimak juga obrolan kita. Ya. Oh iya, wajar karena dia dosen kan. Ya, Bang Ude, saya juga pemerintah membuka ruang untuk putra-putri bangsa. Katanya ada beberapa institusi pendidikan yang mensyaratkan itu kalau dia hafal sekian 30 juz bebas tes. Iya. Bukan lagi bebas tes, termasuk bebas biaya kuliah. Termasuk kuliah. Program pemerintah, program pemerintah seperti ini memang harus kita support dan kita harus dukung. Kenapa? Karena kita mempersiapkan sarjana muslim, bukan hanya mereka tahu Al-Quran, tapi mereka juga tahu teknologi. Mereka tahu teknologi, mereka tahu ekonomi, tapi mereka juga hafal Al-Quran. Itu targetnya di situ. Nah, di samping dia bisa bicara teknologi, oh ternyata dia penghafal Al-Quran. Dan kelak nanti ketika dia ahli dalam ekonomi, dia bisa padukan dengan hafalan Al-Qur'annya. Dia bisa menemukan, oh ekonomi syariah seperti ini. Dalam teknologi, oh teknologi Islam seperti ini. Itu kan dia bisa padukan. Sehingga kenapa pemerintah memberikan dukungan yang begitu besar kepada anak-anak penghafal Al-Quran? Karena salah satu diantaranya, rata-rata anak-anak penghafal Al-Quran itu cerdas otaknya. Cerdas itu. Karena tidak sembarang orang bisa hafal Al-Quran. Kita saja surat duha saja tak balik-balik. Al-Kafirun. Itu maksudnya. TNI Polri kayaknya seperti itu. Masuk saja di TNI Polri, kan itu ada dulu. Waktu masih Pak Umar, ya. Pak Umar dulu waktu Kapolda. Itu kan ada anak yang di situ itu yang hafal Al-Quran 30 juz, diundang untuk masuk di kepolisian. Ya bayangkan. Makanya itu mereka bebas tes, silahkan masuk, ikuti saja prosedurnya untuk masuk menjadi anggota TNI Polri. Kenapa? Karena mereka dibutuhkan sekali. Dia sebagai bintro, dia sebagai panutan, kan luar biasa kan? Kenapa? Mengembalikan citra TNI Polri itu ke arah yang lebih baik. Itu namanya presisi Polri. Itu. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bang One. Bagaimana Polri dan TNI sekarang, Ustaz? Bagus. Dia alat negara. Aman, Pak. Tidak terjadi rahasia umumnya. Jadi saya berterima kasih kepada Belanda yang pernah kita dijajah 350 tahun. Apa dasarnya apa Bang One? Berterima kasih ini. Dasarnya apa-apa Indonesia ini kupendang. Belanda ya. Oh iya 3-0 nih. 3-0 ya. 20 tahun itu Bang Ude, baru Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Iya. Itu na Vietnam makanya tuh nih Belanda aja saya wah. Iya, maksudnya Vietnam bodoh karena tidak pernah dijajah. Nah, yang Indonesia pura jajah jadi. Pura mati jajah Bang Une ke Amerika. Pura. Iya, Naro. Jadi terima kasih kepada Belanda yang telah menjajah kita 350 tahun karena membawa Indonesia memenangkan pertandingan. Jadi saya bertanya ini, Pak Ustaz, satu masih masalah nikahnya. Washington nikah itu apakah tahlil apa tidak? Kadang orang ada menyatakan dia kawin sama orang halus. Ya, nikah. Yin, malu halus. Ya, malu halus. Tapi dia dalam kondisi juga senang karena kadang diberi harta, kadang diberi. Nggak tahu apakah ada keturunannya apa tidak ya. Padahal karena lu rumah sakit bukan sama periksa. Nanti kita dokter ini. Yang kedua mengenai pedagang orang Islam. Kenapa kita kalah dengan bukan non Islam ya? Kita lihat kan
yang bertebaran banyak, ya tanda kutip, Ya, pedagang-pedagang iya, yang non Islam ya. mata sirkuit non-Islam itu lebih apa ya, lebih bisa bagaimana dagangannya lebih bagus, bagaimana Islam bisa mengikuti begitu, Pak Ustaz. Iya. Yang terakhir mengenai Pak Balu itu kadang tidak dilihat isinya. Kita ambil durian lah ya. Iya. Ya buku balik kan bisa makan bentuk nih. Iya. Kamu beli ke masalah matanya makan balik baru, ketemu balik anu pak masalah matanya. Iya, iya. Ah ini pertanyaan Bang One, kadang kita sebagai pembeli mau yang enak, yang manis, yang tidak busuk. Tapi kadang penjual itu masuk-masuk penjara. Iya. Makanya Pak, mata maga. Ya, pada kembali ke Doria lah tuh boleh. Cek dia makannya. Ya betul, jadi kadang kita di rumah itu masuk-masuk kita ambilkan, Pak belian. Ini kan menimbulkan dosa lagi. Sedangkan penjual itu kemungkinan menurut saya mungkin ada yang bagus, ada kurang bagus karena angka tuh majak beli kata makanya apa dicampuri. Jadi bagaimana hukumnya di Islam jika kita Mencampur. jangan masuk bilang makanya mana kadang makanya belum makanya bu Ya. ya kumajai ayo Malaysia baru ikat tuh. Selamat kamu. Ya terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tiga Oke, Pak Ustaz. ya, ada tiga persoalan ya dari Bang One. Yang pertama adalah nikah. Nikah itu Islam mesra, nikah dengan makhluk halus. Ini juga harus kita waspada sebenarnya karena kita antara manusia kan beda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk yang paling sempurna kecuali manusia. Kalau Anda mau kawin dengan jin itu bentuknya tidak sama dengan manusia. Ada tubuhnya sama dengan kita, tetapi kakinya lagi seperti kaki kuda. Kadang-kadang telinganya agak panjang, kemudian ada cuma satu matanya di depan saja. Kira-kira mau nggak nikah dengan yang seperti itu? Kalau berhalusinasi dan menyerupakan dia seperti kita manusia, itu karena memang dia punya keunggulan beda dengan kita. Karena memang dikasih kekuatan memang oleh Allah untuk bisa menyerupai dengan kita. Ya. Kalau itu yang dilihat fisiknya seperti itu ya bisa saja. Tapi ada tidak? Iya, ada yang melakukan seperti itu, ada yang melakukan seperti itu. Tetapi lebih banyak juga yang ulama-ulama kita menentang pernikahan seperti itu. Karena bagaimana mau dinikahkan, bagaimana sahnya, sementara saksi kalau misalnya mau nikahi dia perempuannya, kira-kira walinya yang mana, kita tidak bisa melihatnya. Karena ya meskipun ada yang melakukan seperti itu, tetapi ya carilah yang sebangsa dengan kita, karena perintah pernikahan itu adalah manusia dengan manusia. Ya, tidak ada perintah menikah dengan makhluk halus. Ya, yang ada perintahnya adalah manusia dengan manusia. Oke. Kemudian pedagang Islam, ya kan gini, Bang One harus dipahami bahwa di zaman Nabi itu adalah entrepreneur sejati. Dia pedagang yang ulung. Tak ada yang mampu mengalahkan cara perdagangan Nabi karena landasannya adalah kejujuran. Nah, kenapa sekarang kita umat Islam itu cara perdagangnya tidak seperti itu? Karena meninggalkan ajaran agamanya. Artinya dia berdagang betul-betul keuntungan tok yang diraih, tapi tidak mengandalkan kemaslahatan. Ya, beda itu. Artinya para pedagang kita hanya konsumsinya pada berdagang adalah pada saat ya berapa untung yang saya ambil. Saya tidak pernah peduli lagi apa saya campur atau tidak. Padahal Nabi sudah dilarang mencampur barang yang kecut dengan yang manis. Jangan mencampur adukkan barang itu, tetapi pisahkanlah yang baik dengan yang tidak baik. Ya gitu, cara berdagang itu. Kemudian, kenapa non-muslim cara berdagangnya? Contoh yang paling konkret. Orang-orang Cina kita dengan orang-orang Bugis cara berdagang kan jauh beda memang. Bapak orang Cina sampai hari ini tetap besar. Sejak dari dulu itu tidak pernah kecil, besar terus. Makin laris, makin ditambah kualitasnya. Itu siogi, emang perlu sanggara. Hari pertama malopo, rapi ulang mabicu nih. Nalai telung puluh pede mabicu. Nah bagaimana Pak sih? Itu kan begitu caranya kita. Kenapa? Karena selalu mau untung besar, baru modal sedikit. Padahal tidak seperti itu modelnya. Berdagang itu memang punya
keahlian berdagang artinya bagaimana kita bisa mempengaruhi dengan kualitas barang yang bagus. Orang Cina kadang-kadang jauh lebih jujur dibanding orang Islam kalau dia berdagang. Orang Cina kadang-kadang tidak disertai dengan sumpah. Kalau Anda mau beli silahkan, kalau Anda tidak mau beli silahkan cari yang lain. Yang kedua, mereka saling mendukung. Mendukungnya di mana? Kalau tidak ada di sini, dia tunjuk. Ya, dia tunjuk bahwa oh di sana Ki. Temannya sendiri. Kita umat Islam tidak mau menunjuk kepada saudaranya sendiri bahwa ada di situ. Lingina sampai aja mulokoro. Kenapa? Karena iri hatinya tinggi. Nah, itu yang merusak kita dalam berdagang. Padahal sesungguhnya kita harus saling mensupport, saling mendukung. Ya. Kemudian yang penjual durian tidak dilihat isinya maka katakan bagus. Makanya sumpah dalam berdagang itu hati-hati karena bisa menjadi riba. Bisa menjadi riba. Sumpah ini kalau terjadi sumpah palsu maka itu sesuatu yang diharamkan dalam berdagang. Maka tidak ada keberkahan dalam perdagangan itu. Makanya itu kenapa pedagang mengatakan itu caranya mempengaruhi orang ya. Meskipun ya tanda kutip kadang-kadang memang mereka bersumpah bilang bagus, padahal pedagang sendiri tidak tahu ini durian apakah bagus atau tidak karena dia tidak punya keahlian di situ, dia hanya berdagang saja. Beda kalau misalnya yang bertani durian, itu beda ya, berkebun beda. Kenapa? Karena dia tahu kualitasnya seperti ini, tahu ciri-cirinya. Iya, makanya kita juga yang membeli tidak usah menyumpah-nyumpah juga sampai di rumah. Sebab dia hanya menjual, dia pedagang, dia bukan petaninya. Ya, makanya boleh jadi dia sendiri tidak tahu apakah dia bagus, cuma dia mempengaruhi kita untuk membeli. Makanya itulah hindarkanlah mulut kita untuk tidak berkata-kata yang jelek kepada mereka. Ya, saya kadang-kadang begini kalau biasa ada keluarga beli semangka belian, di nama cernik kan, aja nama manu, alina lagi sini ini sengi. Kenapa memang kau tidak coba di situ? Kalau kau mau buktikan bahwa ini bagus atau tidak, silahkan buka saya di situ. Pasti akan ganti kalau dia tidak baik. Kalau sampai dulu maka tidak. Nah, contoh yang paling konkret dalam perdagangan yang paling efektif memang Eropa, Australia hari ini itu sangat diakui dalam perdagangannya yang secara Islami, betul-betul ajaran Islam. Karena setiap baju yang dijual, barang yang dijual selalu tertulis di situ. Barang yang dibeli, baju yang dibeli kalau ada cacatnya boleh dikembalikan. Kita pedagang kita dilakasi, mana berani begitu? Disenggol mana berani begitu? Kan tidak ada punya keberanian seperti itu. Ya, silakan. Salam. Ya. Yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz. Ya. Ada saya lihat keluarga. Teman malam itu dia tadi di rumah. Iya. Karena dia tidak bisa jalan, dia tadi di rumah. Dia mengikuti radio mesra. Oh, gitu. Jadi apa itu tapi dia buka saya mau kan itu biasa saya yang dia baik itu juga ikuti. Jadi satu teman di sana itu nanti dipertanyakan. Jadi bagaimana itu Pak Ustaz kalau dia ikuti di radio atau ikuti semua yang di radio masjid raya melalui radio mesra. Iya. Kalau hanya mengikuti di radio mesra sebagai ilmunya boleh saja. Tapi kalau ikut dengan kata makmuman bahwa dia ikut tarwih melalui radio mesra itu tidak boleh. Karena sudah beda tempat. Ya, meski pendengar. Tidak usahlah kita yang di rumah, Ibu, Insa mesra, kita saja di luar daripada lingkungan sekitar masjid raya. Misalnya kita tidak masuk di masjid, kita hanya di luar. Ya, kita di terasnya atau di emperannya toh, di bawah pohon apa itu, pohon mangga di situ, kita tidak masuk di masjid. Tapi kita bermakmuman, maka ketika masjid tertutup semua, maka yang di luar ini batal sholatnya, karena tidak terkait dalam bagian daripada masjid. Kecuali kalau misalnya dia di luar bisa di emperan itu, memang dibuka semua itu pintunya, jendelanya, maka dia bagian daripada jamaah dari masjid raya. Kuncinya di situ, jangan tertutup. Kapan tertutup berarti sudah ada pembatas. Itu yang dimaksud. Apalagi kalau kita jauh dari masjid raya, ya, jauh dari masjid raya. Kita hanya di rumah, kita hanya mendengarkan radio. Tapi kalau hanya sekedar untuk belajar, ambil ilmunya, praktek misalnya, bukan sesungguhnya bahwa kita sholat mengikuti begitu, kita hanya praktek saja, belajar, maka tidak ada salahnya, boleh dilakukan. Tapi kalau niat untuk bermakmum lillahi ta'ala,
itu tidak boleh. Ya, bagaimana ada saya lihat masjid Bang Ude yang 2 lantai itu selama terbuka yang di atapnya tapi satu. tertutup dia tertutup. pakai monitor untuk Tidak boleh sebenarnya. Harus terbuka. Misalnya sama dengan kita ini. Kita tidak ada kaca di sini kan, terbuka. Maka itu bagian daripada radio mesra. Tapi kalau tertutup semuanya ini, pakai kaca semua, meskipun dilihat, tidak bisa dijadikan ukuran bahwa dia bagian daripada jamaah. Makanya itu masjid yang berlantai itu sesungguhnya jangan ditutup rapat. Buka satu di situ atau berapa misalnya plafon di situ yang dibuka untuk menandakan bahwa dia bagian, kelihatan orang di bawah, kelihatan imam di bawah yang merupakan bagian daripada jamaah. Nah, gitu. Ya, meskipun hanya pakai layar monitor. Ya. Apa bedanya kita misalnya di Mekah misalnya, kita lihat juga di sini kulo. Apakah boleh juga kita melakukan tawaf di rumah kita sebenarnya kita mengikuti di Mekah? Kan tidak bisa. Silakan. Ada pertanyaan. Oke. Silakan. Ini jangan diam-diam terus. Masih Gimana? sakit kah? Aduh. Gimana kalau ada orang yang tidak bisa membaca Quran? Apa dia berdosa sebab tidak mau belajar ngaji? Iya. Tidak maunya. Kalau tidak mau belajar mengaji berarti memang tidak mau dapat ilmu. Makanya Al-Quran itu dibaca satu huruf pahalanya 10 kebaikan, tidak ada wudu. Jadi kalau tidak tahu baca Al-Quran berarti dia sholatnya bagaimana? Minimal. Pasti ya dia tahu baca Al-Quran. Minimal dia hafal Al-Fatihah. Meskipun itu tidak tahu membaca, dia hanya menghafalnya saja melalui lapasnya. Ya, karena banyak sekarang begitu. Disuruh baca Al-Fatihah, tidak nak tahu. Disuruh baca Alhamdulillah, nak tahu. Gitu kan. Banyak orang begitu. Minimal, itulah indahnya Al-Quran. Meskipun hanya sering kita mendengarkan lapasnya, itu singgah juga di otak kita dan kita bisa baca. Ingin nangis sedang aku takut Rasulullah sahada masalah. Allahumma sholli. Oh iya. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam. Pernah mungkin di Islam Bang Ude di? Iya. Oh, waktunya datang Ibu Ajirna. Iya. Oh iya pernah ada safarinya. Di PD Golkar. Oh, tadi mereka makan sama apa? Ada. Saya jadwal di situ. Saya disampaikan oleh panitia, bilang bagaimana ini Pak Ustadz, ada jadwal safarinya partai ini. Saya bilang, oh kok begitu ya? Ya iya, pokoknya saya ngikut saja. Iya. Kalau saya dipersilakan naik ceramah, saya naik. Kalau tidak. Gitu aja. Tetap saya hadir sebagai jadwal saya kan di situ, tanggung jawab. Kalau mau punya kenapa lantai gerina? Iya, saya hanya membatasi waktu karena ada acara dari safarinya juga DPD Partai Golkar. Ya, dan saya harus lihat situasi yang begitu, Pak. Tidak boleh kita lama. Iya. Ini begini Bang, saya tadi hadir di MPP, makanya BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya. Kita berbicara kesehatan lagi. Iya. Ini kan BPJS Kesehatan bisa kita masuk sendiri pribadi, yang penting ada usaha. Iya. Itu kalau kita masuk 2 item, yaitu kecelakaan dan kematian 16.800. Nah itu pemikiran saya logis saja ya. Iya. Yang kita ini pertanyakan menurut Islam bagaimana kita ini namanya hari tua. Hari tua itu listrik. Iya. Kembali uang. Kita bayar 20.000 tambahnya tadi 20.000. Tapi di sisi lain setelah kita mau mengambil lebih itu uang itu bukan riba, maksudnya biasa lebih umpama 2 tahun kali 20.000 setelah 2 juta sekian, sedangkan kita dikasih sampai 3 juta lebih. Iya. Itu lebihnya dari uang kita 20.000 itu bukan riba kan? Mau begitu. Jadi ya kita mau pahami karena kita menabung di BPJS itu melebihkan uang kita. Iya. Bagaimana itu? Siapa tahu Bang One. Iya, siapa tahu memang kelebihan uang kita juga yang diberikan itu. Ya. Karena menurut ceritanya melihat dari inflasi negara. Iya. Kalau umpama tapi yang pribadi berpikir ditabung di dia lebih sebenarnya kita kena untung. Tapi kan ada hukum riba bahwa apakah kita lebihnya itu riba atau bukan? Iya. Ya, jadi terima kasih. Dan mengenai ini Pak Ustadz, mudah-mudahan akan terjadi lagi namanya di jalanan itu kan kadang apa itu? ada polisi menunggu. Oh.
begitu menunggu ada seorang dimas lewat tidak lengkap, mungkin harusnya ditilang. Tapi kayak sistem lapangan dibayar di tempat. Tidak di tempat maksudnya. Kita sebagai masyarakat, apakah lumrah agama kita harusnya mengikuti aturan, tidak di pengadilan tapi di tepi jalan dibayar? Tidak di tempat namanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menabung di BPJS itu, kalau kita menabung misalnya 25.000, memang ada uang kelebihan kita dan dikembalikan, ya tidak ada masalah, itu bukan riba. Tapi kalaupun tidak ada yang begitu, lalu pihak BPJS mengatakan dan kembalikan dengan nilai rasa terima kasih, silakan ambil saja. Karena tidak ada ketentuan bahwa uangmu saya pinjam, saya kembalikan sekian. Tidak ada perjanjian. Maka ya mudah-mudahan insya Allah itu bukan riba. Ya, itu hanya istilahnya ucapan terima kasih saja karena membantu sebagian daripada saudara-saudara kita yang butuh. Karena itu peralihan kan, yang begitu. Jadi kita ketika kita menabung di situ, ada masalah kesehatan, mereka dialihkan di situ. Ya, anggap aja bagi hasil. Ya, anggaplah hasil mudharabah dalam syariah seperti itu. Kemudian mengenai ini aturan, Pak, sebenarnya ya. Sebenarnya kan begitu undang-undangnya, kan itu kan dikasih pilihan mau urus di pengadilan atau mau tilang di tempat saja. Kan kita dikasih pilihan. Masyarakat sebenarnya tidak mau ribet. Tidak mau ribet. Ya gini aja, Pak. Saya tidak mau daripada di pengadilan diambil lagi motorku, saya lama lagi mengurus. Dia hanya mau simple, praktis. Maka biasanya memang banyak terjadi namanya tilang di tempat. Dan tidak ada masalah kalau dimaklumi kalau sudah sesuai dengan aturannya dan undang-undangnya seperti itu, maka itu sah-sah saja dilakukan sebenarnya selama ada undang-undang yang mengatur. Ya, karena sebenarnya polisi itu dia berdiri di jalan hanya mengatur lalu lintas. Ketika Anda tidak mau diatur, maka Anda ditilang. Itu maksudnya begitu kan? Sama dengan kita. Antum ini mau diatur, puasa apa tidak? Dan ketika Anda berpuasa berarti Anda diatur. Ketika Anda tidak puasa maka bukan lagi tilang di tempat. Itu asap kubur sudah menunggu. Itu lebih parah lagi. Nah gitu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak Chandra ya? Iya, silakan. Ini mengenai orang yang mau berkorban. Oh iya, kurban ya? Ya, kurban itu kan apakah memang tidak boleh berkorban kalau tidak pernah diakikah dengan kambing? Oh gitu. Iya, karena saya melihat di sini kalau saya perhatikan setiap ini yang mau berkorban itu harus potong kambing dulu orang-orang gitu. Karena orang dulu kan mereka tidak tahu apa saya sudah diakikah dengan kambing, karena orang dulu kan itu kita tahu lah. Iya. Ya, jadi mereka tahu apa saya belum sudah diakikah dengan kambing atau belum. Jadi pemahaman orang itu dulu kita ya. Kalau tidak diakikah dulu, tidak boleh diakikah. Tidak boleh berkorban. Boleh berkorban itu. Iya. Memang tidak boleh. Iya. Ya, kasih kontak. Iya. Waalaikumsalam. Jadi bedakan kurban dengan kurban dengan akikah. Perbedaannya dulu, kalau dia kurban berarti daging mentah yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, piatu. Kalau dia akikah berarti itu kurbannya adalah kambingnya dimasak lalu dipanggil orang untuk makan. Bedanya di situ dulu. Makanya kalau kita mau samakan antara kurban dengan akikah kan tidak. Ya beda. Jadi apakah orang yang belum berhakikah sudah boleh berkurban? Boleh, tidak ada masalah. Kalau dia sudah sampai. Makanya ukuran akikah itu 0 sampai 7 hari. 7 hari tidak dapat untuk akikahnya, maka 14 harinya. 14 hari tidak dapat akikahnya, maka tunggu 21 hari. 21 hari tidak dapat akikahnya, maka tunggu sampai 40 hari. 40 hari tidak dapat akikahnya, belum ada rezeki, maka kata Nabi, tunggu kapan saja ada rezekimu baru kau akikah anakmu. Jadi tapi tidak menghalangi untuk berkurban. Kalau misalnya ada rezeki mau berkurban dulu, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Cuma memang dalam fikih itu, Pak Chandra, Insa Mesra, dalam fikih itu bahwa kurban yang paling bagus sesungguhnya adalah kambing. Nah, itulah makanya banyak yang menjamak di situ, ada yang pakai. Nah, ini bukan berarti kita bukan berarti kita tidak sependapat, tapi kita harus tampilkan dua pendapat. Berarti ada yang berpendapat bahwa boleh dia berkurban sekaligus untuk akikahnya juga, karena dia berdasar bahwa binatang yang paling afdal untuk dipakai berkurban adalah kambing. Itu dalam fikih.
Karena penggantinya Nabi Ismail adalah kambing, bukan onta, bukan sapi, kambing. Tapi dari segi kemaslahatan umum, lebih baik adalah kerbau atau sapi, karena lebih banyak dagingnya. Nah, gitu. Jadi tidak menghalangi. Ya, silakan saja kalau mau berkurban dulu, nanti akikahnya belakangan. Karena Nabi sendiri menghakikah dirinya di usia 40 tahun. Bayangkan itu. Nabi saja menghakikah dirinya 40 tahun. Makanya kata Nabi, kalau kau mau hakikah anakmu dan tidak ada uangmu, maka pinjamlah dulu sama tetanggamu. Tapi kalau mau kena haji, jangan kau pinjam. Nah, gitu. Ada larangan ya, ada anjuran. Sekali anjuran adalah hakikah. Kenapa? Karena itu kata Nabi, gadelah anakmu dengan akikahnya. Nah, itu akikah. Menggade namanya. Oke. Assalamualaikum kembali Bang Ude. Waalaikumsalam. Masalah kesehatan kembali. Iya. Itu kan ganja ya, itu kan pernah diproblemakan. Ada ibu penyakitnya harus bagus kalau dia konsumsi ganja. Oh iya. Nah, ini jadi perdebatan sebenarnya. Kalau orang mau sembuh, katanya harus melalui resep dokter. Iya. Tindakan dokter hanya memberi obat, karena dia mau bagaimana obat kerja. Tapi seorang yang sakit, namunnya kena jamato ceritanya Pak Ustaz. Pemilu ki sembuh, namun maka ada sandro curu toki ya. Apalagi ini kan ganja yang dia pakai, dia konsumsi untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan waktu itu dia ditahan, padahal dia orang sakit. Iya. Jadi bagaimana pemerintah dan agama kita menyikapi ini? Melenya saya kasih tahu kan? Iya. Nah, sama dengan kondisi kalau orang di hutan kota itu kan semua yang sudah terlarang sudah bisa. Tidak terlarang. Boleh. Contoh umpama kita hanya ada babi di situ bab 1. Tapi Maluku ini dengan babi ikut ini Andre. Selesai. Bagaimana hukum agama kita itu supaya masyarakat tercerahkan bahwa walaupun ganja terlarang tapi ini kan bisa menyembuhkan penyakit. Nah itu ini apa aja bulukan. Mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bang One, insya mesra ada memang dulu namanya nafsa. Ya, beda itu. Tahun sekitar 2000 berapa itu ada nafsa ya, Mak. Nafsa itu dibolehkan narkotika, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dan ini secara umum ini haram hukumnya. Tapi bisa menjadi sesuatu yang dibolehkan ketika petunjuk dokter. Zat adiktif, ya, termasuk suntikan alkohol itu penghilang rasa sakit pada saat mau operasi. Itu kan bisa. Ya, itu kan yang narkotika di situ dipakai, psikotropika ya. Boleh menghilangkan. Pada saat kita disuntik untuk menghilangkan rasa sakit pada saat kita mau operasi. Dan itu dokter membolehkan seperti itu. Itu darurat hukumnya dan itu dibolehkan, bukan lagi haram di situ, tapi dia boleh. Sebab kalau dia tidak disuntikkan maka dia tersiksa pada saat dia mau dioperasi. Nah, begini juga dengan saudara kita yang mengambil obat karena masalah ganja itu memang haram. Haram ganja itu masuknya ketika bukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama seperti darurat, maka ini boleh dilakukan. Ya, selama dia darurat hukumnya, maka dia boleh. Tetapi pemakaiannya memang diukur dan ditakar, tidak boleh berlebihan karena bisa juga merusak daripada tubuh kita atau jiwa kita. Ya, karena sesuatu yang haram masuk dalam tubuh itu, maka tidak akan bersih kecuali dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau darurat seperti ini boleh. Babi dari di tengah hutan, tidak ada bisa kita makan. Masuknya ini Bang One, itu darurat makan babi itu artinya sekedar untuk ada tenaga untuk bertahan hidup. Aja tuh sih laku-laku. Iya. Bukan menjadi doyan. Beda ya. Artinya sekedar bisa pengganjal perut saja. Bukan berarti kita masuk ngopi, bukan itu yang dimaksud. Tapi dia artinya ya kodek nandri rogai mati. Nah, itu maksudnya, itu darurat betul itu baru bisa. Sama dengan yang saudara kita pakai ganja. Kalau saya tidak bisa Kak sehat. Saya tidak bisa sembuh kalau bukan ganja sampai ke berobat. Maka dia boleh pakai itu konsumsi, tapi tetap di bawah pengawasan dokter. Dengan kepolisian. Itu harus ada. Kenapa? Karena ada undang-undang yang melindungi. Jangan sampai masyarakat melihat, ini diharamkan kok dibully lagi. Tapi kalau ada dokter, ada kepolisian yang mendampingi dia dalam pengobatan itu, maka dia memberi keterangan, bukan lagi yang pasiennya. Nah, itu maksudnya. Ya, supaya tidak ada kecurigaan, wah, diperbolehkan dia pakai begini orang. Tidak.
Kita saja waktu ikuti TOT ya, trainer of trainer itu tentang obat terlarang, zat adiktif lainnya, itu hampir seluruh balik di Parepare sudah di training. Itu tidak pernah kita diperlihatkan bentuknya ganja seperti ini, tidak pernah, kecuali hanya fotonya saja, gambarnya saja. Tidak pernah. Ekstasi tidak pernah kita diperlihatkan ini. Contohnya tidak. Padahal mungkinnya sudah layak karena kita balik akan menyampaikan kepada masyarakat tentang pencerahan seperti ini. Yang kita sampaikan adalah bahayanya menggunakan itu. Nah, itu hadirin. Oke. Ya. Ada pertanyaan nih? Ada. Bagaimana cara menyambut semangat malam yang loyo sekali. Milo nih buka tuh. Iya. Kenapa loyo sekali? Jauh usah Bang. Apa pertanyaannya? Aku minta di pertanyaanku bagaimana caranya menyambut malam nuzulul Quran, apa gitu ibadah yang kulakukan? Ada ritual. Ibadah ritual nuzul Quran. Ada ritual khusus untuk menyambut itu? Enggak ada, Ji. Enggak ada. Yang ada itu menyambut nuzul Quran itu adalah memperingati turunnya Al-Quran itu dengan banyak mengkaji Al-Quran, kita belajar. Makanya itu membaca Al-Quran itu Nabi pada saat dia akan diturunkan Al-Quran kepadanya itu di Gua Hira. Pertama itu hebatnya. Kalau kita analisa begini, bagusnya itu Nabi berada di ketinggian ya. Kalau kita dari dasar di atas ke Gua Hira itu 3 jam perjalanan. Jalan kaki? Iya, jalan kaki. 3 jam perjalanan. Jalan kaki atas. Nah, itu pun sekarang sudah naik tangga. Sudah tangga. Bagaimana di zaman Nabi tidak ada tangga? Dia hanya batu-batu saja. Dia pakai untuk mendaki itu. Nah, sekarang sudah ada tangga, itu 3 jam perjalanan bisa sampai. Ya. Di Gua Hira. Nah, itu tempat yang paling tinggi. Kenapa Nabi berada di situ bertahanus? Karena dia jenuh melihat masyarakat Arab Jahiliyah melakukan kemaksiatan, judi, perempuan, mabuk-mabukan. Dia bosan, dia jenuh melihat itu, sehingga dia bersunyi-sunyi, dia menghindar dari keburukan itu. Dia bertahanus, sementara dalam keadaan bertahanus, datanglah dalam keadaan waktu gelap, datanglah malaikat Jibril, kasih Al-Quran, kemudian disuruh Nabi membaca Iqra. 1. Nabi mengatakan, lah, ana bikra, saya tidak tahu membaca. Ana ummi, artinya tidak pernah sekolah. Ya. Iqra bismi rabbika, Nabi tidak bisa. Yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 3 kali. Lalu Nabi dipeluk erat sampai Nabi sesak napasnya karena kuatnya pelukannya Jibril. Sesudah itu Nabi terbata-bata membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi di sini metodenya 1. Islam itu adalah agama yang tinggi. Agama yang tinggi, ya. Karena memang makanya itu dikasih Al-Quran di tempat yang tinggi. Ya. 2, dikasih di tempat yang sunyi. Al-Quran dalam keadaan waktu gelap. Artinya Al-Quran ini adalah penerang bagi umat manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang beriman. 3, Jibril memeluk Nabi 3 kali. Memeluk Nabi dengan suruh berikra, artinya disinilah metode kasih sayang dalam Al-Quran kepada siswa, anak-anak kita, siapa saja. Artinya memeluk itu adalah bahasa perhatian. Bahasa seorang guru kepada murid, mengayomi muridnya untuk belajar. Tidak boleh kasar, tetapi ayomi dia, didik dia, karena bagaimanapun juga dia adalah manusia yang punya hati dan bisa bolak-balik. Nah, itu metodenya seperti itu. Maka kita disuruh berikra. Tapi ikra yang paling rendah, itulah tadi, tamat saja selesai Al-Quran 30 juz. Makanya untuk Ramadan ini tingkatkan, bukan hanya menamatkan, tapi berusaha memahami makna daripada Al-Quran itu. Paling tinggi, jalankan perintah Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran, itu yang kita jalankan. Oke, seperti itu. Ya. Biasanya kalau menyambut nuzul Quran itu ada perlombaan mengaji, ada pildacil, ada perlombaan menghafal Al-Quran, surah-surah pendek, itu biasanya dilakukan untuk menyambut nuzul Quran. Sama masjid di dekat rumah ada perlombaan seperti ya, begitu, nuzul Quran ada. Juga ada bagian Kesra menggelar lomba Ramadan Camp. Iya. Saya dulu masih ikuti dulu lomba azan dulu. Juara gimana? Wih, saya juara 1. Oke. Masih ada 5 menit. Oke. Pertanyaan. Ada di Facebook atau di WA? Di Facebook tidak ada. Cuma sekedar menyapa ini Pak Sunandar Ambo Ahmad Asdiki. Atau disapa-sapa dulu yang punya peran penting. Asni Telina Lintar. Hari ini tumben Pak Dewan tidak hadir, mungkin sibuk. Lagi sibuk barangkali. Ya.
Oke, 4 menit. Oke. Saya pertanyakan begini Pak Ustaz, ini kan antara jilidan Al-Quran kalau saya boleh istilahkan, Iya. dengan Pembukuan ya? Pembukuan Al-Quran dengan masa Nabi itu kan ada jedanya. Ada jeda ya? Ada jedanya sekian tahun. Nah, bagaimana kemudian memastikan otentitasnya ini Al-Quran? Iya. Sedangkan ada juga bilang bahwa sebenarnya ada 40 juz di Al-Quran itu. Oh, enggak ada 40 juz. 10 juz. Yang ada itu 30 juz. Yang dimaksud 40 juz itu adalah alam raya dan sekitarnya. Kalau gitu 40 juz lalu 30 juz yang ditulis, apakah Nabi pembohong? Ya, Kan ada tidak. yang seperti itu berkembang. Iya, yang ada itu adalah mereka dalam dunia tarikat atau dunia tasawuf selalu mengatakan bahwa alam raya inilah tubuhmu itu adalah Al-Quran, itulah 10 juz. Selalu kita cari 10 juz, baru yang 30 juz tidak pernah baca. Ini susah juga ini. Sampai simpah itu. Ayo siapa ya roh? Anu diega agama koro, karena memang Nabi sudah tumpahkan semua. Makanya itu Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam dina. Kan itu tuh di situ. Itu terakhir mi. Artinya sahabat sudah mulai menangis. Yang paling peka waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sudah menangis. Kenapa menangis Abu Bakar? Kau tidak lihat itu bunyinya itu ayat. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Aku ridho Islam sebagai agamamu. Berarti Nikmat yang paling dimaksud di sini disempurnakan adalah nikmat Islam. Sempurna mi agama. Nikmat yang kedua adalah Al-Quran, sudah sempurna semua. Artinya yang beda itu adalah ketika kita membaca Al-Quran lalu menafsirkan lalu memahami Al-Quran, itu beda tingkatan. Nah, di situ ya. Makanya itu pembukuan Al-Quran sebenarnya kenapa untuk mengetahui otentiknya Al-Quran ini benar, karena itu dihadirkan penghafal Al-Quran. Ya. Jadi kenapa Umar Ibn Khattab berinisiatif untuk membukukan Al-Quran? Karena terjadi perang di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia. Umar langsung berpikir kencang. Makanya itu Umar itu pembaharu dalam Islam sebenarnya. Ya, dia pemikir. Saking cerdasnya itu sampai dipikirkan itu. Gimana kalau semua penghafal Al-Quran mati? Bagaimana Al-Quran sampai ke generasi berikutnya? Karena tidak semua sama pemahamannya, dia bisa menghafal Al-Quran dari mulut ke mulut. Wahyu turun, dibaca Nabi, disampaikan sahabat tahu, hafal dari mulut ke mulut. Kan gitu. Sekarang kita mau belajar dari mulut ke mulut, wah tidak bisa, makanya ada namanya kertas, ada namanya pulpen. Oke. Kan gitu. Oke Pak Ustaz, stop dulu karena saya berhitung durasi juga ini. 2 menit. Oke. Baik, insya Allah kita berada pada malam yang ke-17 dengan tema Nuzulul Quran. Siapa yang beribadah pada malam ke-17 Ramadan, insya Allah Allah memberinya pahala seperti pahala para nabi-nabi. Insya Allah Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup. Al-Quran diturunkan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itulah, bacalah Al-Quran. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan menunjukkan dia jalan ke surganya Allah. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, maka Al-Quran tidak akan pernah menjadi petunjuk dan jalan menuju surganya Allah. Justru sebaliknya, dia menggiring masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama. Semoga banyak hal yang bisa kita petik dalam dialog kita hari ini. Anda dapat mendengarkan kembali program ini di channel YouTube Radio Mesra Parepare dan pukul 6 pagi di 102,8 FM. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.